kita kembali lagi di Hitam Putih. Nah, jika tadi katanya ada penonton yang datang jauh-jauh dari Brunei ya? Iya? Yang mana coba? Oh, ini yang Upin Ipin ya? itu Malaysia. Oh, itu Malaysia Brunei. ya. Oh, gimana bahasa Brunei ya? Itu Terima Brunei. kasih saya ucapkan telah datang ke Bukan. Gimana dong, Mas Bukan, Dedi? ngomong Indonesia ya, ngomong Indonesia iya. juga kok. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Kok bisa nonton emang sampai sana ya acara kita ya? Oh iya, Tahu Hitam Putih suka nonton ada di TV sana? Oh, ada Mas? Nyampe ya? Nyampe ya? Iya, coba. Ah, itu buat dibawa pulang, Bu. Buat ngomong Pak, buat ngomong. Om sampai di Brunei Om kita Hitam Putih Om. Iya, sampai di Brunei. Kalau lihat di TV di sana, Cika cantik kagak Om? Iya, cantik banget. Acaranya bagus nggak Om Hitam Putih? Bagus sekali. Bagus dari semua acara kan Om? Iya. Nggak peres kan? Kalau orang datang ke sini sengaja buat nonton Oh kok. iya, ya. Terima kasih ya. Oke. Sekali lagi tepuk tangan buat Brunei Darussalam. Baik, kita kembali lagi, Om. Kan nama Om itu terkenal sebagai seorang pengacara yang nyentrik, ya kan? Ceplas-ceplos, kontroversial, heboh. Nah, gimana tanggapan Om dengan kata-kata itu semua? Itu benar, tapi semua sudah didasarkan kepada suatu legal minds yang dalam. Karena kalau tanpa legal minds, kita akan dianggap sebagai pengacara murahan. Saya kasih contoh ya, sangat simpel ini. Minggu lalu saya dicerca hampir seluruh pengacara dunia, termasuk pengacara Indonesia, karena saya membatalkan suatu pinjaman 1,2 miliar dolar dari suatu bank asing. Hanya satu argumen saya pakai di pengadilan. Ini jam kamu. Kalau saya jaminkan ke bank tanpa izin kamu, boleh nggak? Nggak boleh. Pasti batal kan? Batal. Nah, hanya dengan argumen satu kata seperti itu, tapi tentu penuh keberanian. Ini ada bank asing meminjamkan uang ke perusahaan tambang. Jaminannya adalah semua batu bara di perut bumi. Itu batu bara di perut bumi punya siapa? Nggak ada yang punya. Punya Tuhan. negara, Punya pasal negara, 33 ya. Undang-Undang Dasar 45. Ini punya kamu, tambang batu bara itu punya negara. Jadi punya negara dijaminkan. Bagaimana bisa si Ahok mengagunkan gitu loh. Ini kan konglomerat Chinese di sana ini diagunkan ke bank asing. Dan lawyer bank asing ini juga boleh dikatakan dodol. Dikeluarkan legal opinion mengatakan clean and enforceable. Ternyata baru diputus. Anda baca di Reuters di mana-mana baru diputus itu, bahkan di yang itu 1,2 miliar dolar batal atau 20 triliun batal hanya dengan satu perumpamaan Dari Hot, karena berani mengutarakannya gitu. Jadi ceplos boleh, tapi with a very deep legal minds gitu loh. Oke, itu dengan kasus berapa tadi harganya, Om? 1,2 miliar dolar itu hampir 20 triliun. Hampir 20 triliun. Ya. Om dapat berapa, Om? Enough for a living. Enaknya Om tuh berapa Om? enough to buy Lambo. Oh iya bener Cukup buat beli Lambo. Iya. Oke. Iya. Oke. Nah, itu dengan kalau misalnya, tapi kan ada nggak negatifnya menjadi seorang Hotman ini sendiri? Ya tentu semua kehidupan itu ada negatifnya. Cuma it's a choice of life. Kita mau milih apa? Kalau saya misalnya tiba-tiba Jokowi suruh saya jadi menteri, pasti saya tolak. Prabowo klien saya 20 tahun jadi pengacaranya Prabowo, keluarganya semua. Semua perusahaannya saya yang bela. Haritanu sekarang juga, mungkin ada di koran. Prabowo dari dulu minta saya jadi anggota DPR, I say no. It's not my life gitu loh. Om, ada satu kata-kata nih, Om. Nih kalau Om tidak benar, Om protes ya, Om, ya. Ada satu kata-kata. Saya kan dulu main sulap, Om, ya. Ya. Ada satu kata-kata yang terkenal di quotes terkenal dari orang. Dia bilang gini, lawyer and magician is almost the same. Ya. Seorang pengacara dan pesulap itu hampir sama. We lie, we cheat, we steal, and we get paid. Ya. Jadi kita bohong, kita nipu dan kita dibayar lagi. Ya, ya. Gimana tuh menurut Om? Saya pernah di halaman 1 di New York Times, sama di halaman 1 Wall Street Journal, sama di Prime News di TV 7 di Australia, karena saya bilang
waktu itu semua pengacara akan masuk neraka. Om bilang begitu. Saya bilang waktu itu. Tentu ada pengertiannya. Tanya ke saya. Saya bilang karena apa? Semua lawyer, termasuk di Indonesia, seorang pengacara harus wajib demi hukum menyembunyikan kebusukan kliennya. Itu di undang-undang advokat kita itu. Artinya kebusukan klien-klien kita itu harus kita rahasiakan. Kalau kita sudah rahasiakan berarti bohong kan? Bohong berarti masuk neraka kan? Gitu loh. Sorga, dosa maksudnya. Itu karena memang basic prinsipil dari advokat. Tapi memang aturannya seperti Aturannya itu. seperti itu. Makanya kalau Anda nonton di TV-TV kalau di film-film Amerika itu, setiap polisi itu menyerang advokat, si lawyer bilang client privilege, artinya rahasia khusus antara saya dengan klien gitu loh. Itu sebenarnya itu artinya bukan mengatakan bahwa pengacara itu pembohong, enggak, tapi karena demi tugas he has to do it gitu loh. Karena memang aturannya seperti itu. Kalau dibocorkan rahasia-rahasianya ngapain pakai pengacara? Benar itu, Bang. Om, ini ke ini lagi Om ya, nggak apa ya? Ya. Om kan nih mentereng banget nih Om, punya Lambo, punya Lambi gitu kan ya Om ya? Banyak banget soalnya. Om pernah hidup susah nggak Om? Saya secara susah tidak, karena saya dari kecil hidup di kecamatan, tapi bapak saya pengusaha mobil ala daerah, bukan pengusaha kakap. Cuman 10 bersaudara, 8 orang bisa lulus universitas tahun 70. Itu tahun 70 itu susah kan? Jadi sebenarnya pernah hidup susah itu nggak pernah. Cuma ibunya sangat disiplin, hidupnya sangat disiplin oleh ibu saya, dan apa yang saya dapat sekarang banyak dari ibu saya. Saya kasih contoh. Ibu saya itu dia akan pergi ke pasar, dia akan beli ikan mujahir sampai 1 ember besar. Di sop itu dikasih ke anak-anaknya harus makan. Alasannya selalu biar kau pintar di sekolah. Itu sayur papaya itu bisa sampai kita disogok agar makan. Jadi itulah backgroundnya. Makanya sekarang ini di keluarga saya itu ya semua jadi dari universitas walaupun dari suatu kecamatan yang kecil di Tapanuli gitu. Tapi jika saya punya rahasia klien saya yang mau saya bocorin. Oh, itu tapi kebusukan klien kan harus ditutupin Mas Dedi. Nggak Ini mau apa-apa. dibocorkan. Mau saya bocorin. Apa Mas Dedi? Jadi seorang Oh gitu. Belum. Jadi seorang Hotman Paris ini pernah jalan di parkiran, Ya. nutupin mukanya dari cewek-cewek. Gara-gara dia malu naiknya motor. Loh, oh, Om pernah naik motor? Jadi ini saya bocorin. Jadi waktu lulus Habis ini saya masuk pengadilan kayaknya. Jadi waktu tahun 82 baru lulus Fakultas Hukum, sudah langsung saya udah bekerja di kantor international firm yang semua banyak bule-bule bos saya. Jadi tiap hari itu harus keren, pakai dasi, pakai jas gitu kan. Harus keren tuh. Ya, padahal kita kan baru kerja, baru bawa motor butut dari Bandung, ya kan? Sementara di lingkungan Sudirman itu kita ketemu berbagai wanita cantik. Sebagai laki-laki pantas dong mulai PDKT gitu loh. Betul. PDKT tiap gedung PDKT kan. Tak tahu pulangnya stres. Pulangnya stres karena tiap hari kan pakai jas, pakai dasi. Pulangnya masih motor bebek. Ini terpaksa. Jadi terpaksa. Dari parkiran keluar pakai sapu tangan lebar tutup muka gitu loh. Iya. Karena image tuh, Om ya, nggak boleh rusak. Iya kan? Itu namanya Benar. survival. Benar. Tapi Cika pernah juga gini, Cika. Ini Apa saya kebusukan apa bongkar lagi, lagi Mas nih, Edi? Apa? dibongkar lagi rahasia. Jadi seorang Hotman Paris itu nggak mau makan di tempat murah. Jadi dia kalau makan itu harus di restoran-restoran mewah. Oh, pantesan tadi. Sampai jual cincin gara-gara nggak punya duit. Oh iya, cincin yang mana Om? Nah itu waktu saya tahun 83 saya diterima di Bank Indonesia tanpa testing. Benar-benar itu tanpa testing karena prestasi universitas. Padahal saya meninggalkan kantor internasionalnya Anan Buyung. Nah, ditempatkanlah saya magang di Juanda. Ya, masuk Bank Indonesia itu gaji saya cuma 143.000 sebulan. 143.000. Iya, sementara ada restoran Padang di situ kan yang mahal. Sekali makan bisa gocap. Jadi bisa seminggu gajinya habis. Mau tidak mau jual cincin gitu loh. Oh, dan stres katanya Om juga Yes. kerja di sana. Oh di BI saya begini. Saya udah pertama kali bos saya 1 bulan itu Bung Oce Kaligis.
Terus tiba-tiba saya diterima di suatu kantor raksasa yang waktu itu buyung, yang semua bos saya orang bule. Nah, tiba-tiba masuklah ke Bank Indonesia karena pengharapan saya di Bank Indonesia itu bakal kaya. Soalnya gedungnya aja kan temboknya tebal-tebal, ya kan? Masuklah saya di Tamrin situ. Tapi kerja saya selalu mengamati interview. Setiap banyak teman di sana udah kerja 20 tahun, tinggalnya di mana? Di BTN. Mobilnya apa? Kijang. Jadi saya 20 tahun lagi kayak kamu nanti. Ya mulailah saya stres. Depresi Om ya? Depresi. Akhirnya saya agar bisa keluar dari Bank Indonesia, agar nggak usah bayar ganti rugi, is a real story, saya pura-pura gila. Hah? Gimana Pura-pura pura-pura gila. gila ya? Waktu itu idenya ada teman saya, karena yang masuk Bank Indonesia itu alumni terbaik. Semua terbaik dari seluruh Indonesia. Saya lulus umur 20, saya udah sarjana, saya cuma 3,5 tahun, saya lulus Fakultas Hukum. Ada satu teman saya waktu itu dari IPB, namanya Retno. Sampai karena stres, lu bayangin di Bank Indonesia itu, neracanya itu aja kayak gilingan itu, kayak bannya mobil gede banget gitu loh. Itu kertas itu kan neraca kan, saking gedenya dia punya perputaran uang. Kita harus belajar tentang itu. Sementara disiplinnya kayak militer di Bank Indonesia itu, nggak pernah ketemu orang. Kan dia kan bukan bank pelaksana. Jadi ini teman saya ini, satu pendidikan, sampai stres, terjun dia ke air mancur di Monas itu telanjang bulat. Ini is a real story, saya nggak bohong. Dia insinyur IPB. Karena nggak kuat beratnya. Bayangin kita yang sarjana hukum harus belajar accounting, harus belajar debit kredit yang sebelumnya nggak pernah. Betul. Nah, aku pun udah hampir stres karena saya dari kecil itu tidak pernah nggak juara. Tahu-tahu masuk Bank Indonesia, Nggak ngerti apa-apa. boro-boro ngerti debit di mana, kredit di mana. Di awal-awal saya sering bolos karena kalau neraca itu kan makin kita bolos, buntutnya makin nggak ngerti. Buntutnya makin berantakan. Akhirnya saya pakai ide itu karena sakit, saya pura-pura gila. Pura-pura. Iya, ditanya, saya kan tanya, kenapa? Saya nggak pernah masuk. Dipanggil lah sama dokternya semua, sama direkturnya. Kenapa lo nggak, namanya siapa katanya kan? Waktu ditanya namanya, saya kayak Mr. Bean. Bukannya jawab, hah? Beneran gitu? Iya serius, aku nggak bohong. Akhirnya ini perlu cuti 3 bulan dengan tanggungan kantor. Dari tempat saya interview itu langsung saya ke bagian personalnya, bagian pengetikan, bikin lamaran langsung. Aku mau jadi lawyer lagi. Masuklah saya, langsung keterima di terbesar international firm Makarim and Taira, Dr. Nono Anwar Makarim, yang sekarang anaknya yang punya Gojek, si Nadiem Makarim. Oh. Itu waktu pemilik Gojek itu waktu kecil masih saya jitakin kupingnya. Sekarang udah jadi konglomerat. Bapaknya semua Harvard Group. Bentar Om. Waktu kecilnya dijitakin langsung jadi konglomerat. Ada yang mau dijitakin sama Om Hotman nggak? Udah gede tapi jadi konglomerat. Iya benar, itu si Nadiem yang punya Gojek. Iya, Gojek. Iya. Oke, kita punya satu bintang tamu lagi nih ya. Kita lihat dulu siapa sih dia, coba silakan. Kalau ini Om kenal juga dong Om? Oh pacar kali. Oh pacar, oke. Elsa Syarif tak sekedar pengacara. Salah satu pengacara kondang Indonesia. Tenang, sopan, bicara teratur. Fighting for a land court. One of the Indonesian top lawyers pushing the creation of special court. Nah, hilang. Diundang ke Oxford, Elsa Syarif bawa isu pentingnya pemberdayaan UMKM. Nah, ini Om kenal baik Om? Oh kenal banget. Sama-sama bela Nasaruddin sama dia. Sama Bella Nasaruddin. Kasus Oke, kalau korupsi. kita undang saja langsung, ini adalah Ibu Elsa Syarif. Selamat malam Bu Elsa, silakan. Tadi saya tanya sama Bang Hotman, kenal nggak? Katanya, oh pacar itu, gitu. Iya memang. Oh, iya memang. Sehidup semati. Sehidup Tapi satu-satu. Beda ranjang. Beda ranjang. Nah, kalau Ibu Elsa ini katanya juga dari kecil hampir sama dengan Bang Hotman. Katanya hidupnya juga keras, les, belajar, terus-terus seperti itu. Benar juga? Betul. Dari kecil memang saya suka baca. Terus kemudian di rumah selalu siap buku ya. Jadi saya hobi baca. Memang ayah saya itu kan orang bank. Ya kantornya sama rumahnya satu halaman, sehingga
banyak penjaganya sehingga ya teman-teman tuh terkontrol untuk bisa bertemu sama saya. Oh, Yang jadi benar. Waduh. Sampai lulus benar-benar bersih dong ya. Jadi memang kan waktu itu di BRI ya, BRI itu kan agak feodal sehingga teman-teman itu terseleksi banget waktu masih sampai SMA lah. Setelah itu jadi lawyer ini saya jadi justru antisipasi terbalik, kepengen bebas. Oh. Dan ternyata dengan jadi lawyer ini saya sehingga benar-benar bebas deh. benar-benar bebas. Oh, sama seperti waktu kerja di bank ya, Om ya. Jadi bang di penjara. Iya, sangat ketat. Iya. Ayah saya juga begitu. Apalagi saya anak perempuan satu-satunya, sehingga kesayangan orang tua lah gitu. Kita cuma 3 bersaudara, 2 laki, saya paling tua perempuan. Jadi suruh jagain adik-adiknya aja di rumah. Nggak pernah keluar, misalnya kita mau main badminton, mau main pingpong, Di rumah? tenis. Kalau itu memang di halaman. Di halaman rumah. Di halaman itu Disiapkan. tersiap rumah-rumah dinas itu ada Oke. semuanya. Kalau mau ke mall gitu, Bu Elsa maunya yang nyamperin? Justru itu Nonton biasanya. bioskop gitu? Nonton bioskop biasanya sama orang tua juga, tapi kalau misalnya olahraga itu kita di rumah, termasuk dulu latihan karate pun juga di rumah. Wah, berarti Bu Elsa Gurunya yang bisa datang. ngeliat- gurunya yang datang. Dulunya yang datang. Kita hampir talk show-nya ke rumah tadi. Iya, cuma Bang Hotmannya nggak bisa jadi Nggak terpaksa. bisa. Karena sebetulnya bisa loh, kita sama-sama Kelapa Gading. Iya, Oh, bisa ya. Tetanggaan di mana-mana bareng. Oke, saya mau nanya nih sama Bu Elsa. Tadi katanya Bang Hotman, katanya pengacara tuh semuanya termasuk yang di Indonesia tuh masuk neraka nanti katanya. Katanya tadi. Iya. Gitu. Nah ini ada pengacara Bang satu Bang. Gimana Bang? Ada pengacara satu. Ya nanti saya udah janjian ketemu di neraka. Ini karena dari segi undang-undang kita harus merahasiakan Iya. kebusukan klien. Jadi mau tidak mau sedikit berbohong gitu. Benar. Jadi kita bukannya berbohong, tetapi kita tidak akan mengungkapkan apa semua Kebusukan klien. klien kita karena memang kita punya kode etik ya. Punya kode etik ya. Jadi tentunya sebatas dari kasusnya yang menimpa dia. Hal-hal yang lain yang tidak berkaitan dengan perkara kita untuk apa bicara? Karena memang klien itu mempercayakan kita nyawanya. Jadi mau nggak mau kita harus sangat menjaga hal itu. Ya. Oke. Bu Elsa tuh waktu sebelum jadi lawyer sempat kursus gunting rambut juga sama desain baju katanya. Iya, saya waktu baru melahirkan anak kan saya tadinya kan mau kuliahnya kedokteran. Tapi keganjel karena saya nggak tahan lihat darah, lihat yang hal-hal yang begitu, akhirnya ya menikah, terus punya anak. Nah, cuman bingung mau jadi apa gitu. Nah, karena kebiasaan selalu aktif, akhirnya saya kursus-kursus aja sambil mikir gitu loh. Nah, salah satunya saya sekolah desain di Bunka. Jadi itu angkatan pertama waktu Bunka itu. Oh. Saya angkatan pertama, terus kebetulan satu gedung itu ada desain baju, ada itu. Jadi sekalian aja kursus, sekalian keluar rumah gitu loh. Tujuannya sebenarnya keluar rumah. Tujuannya supaya bisa keluar rumah. Jadi bisa ada alasan lah untuk kita keluar rumah dan dapat ilmu juga. Kenapa nggak diterusin itu? Saya itu kan nggak bisa berdagang. Jadi kalau saya juga mikir kalau terus kerjanya rambut kepala orang berapa aja gue potong nggak punya duit nanti. Bu Elsa, Mas Dedi mau potong rambut katanya. Waduh. Potong alis aja, potong alis. Ya. Saya kayaknya lebih butuh pengacara dibandingkan salon. Oke. Oke, tapi oke. Jadi ini kalau pengacara itu kalau ketemu kan bisa nih ada kasus di mana berbeda sisi gitu kan. Pernah nggak Ibu dengan Bang Hotman? Iya, nggak apa-apa. Kita kan
saya pernah dengan Pak Hotman, tapi ini lawyer yang cukup sportif, saya bilang. Ini penilaian saya. Perkara jalan terus, Perkara jalan terus. tapi pertemanan tetap jalan gitu. Temannya tetap mesra. Tanpa hianati klien gitu. Betul. Oh, Gitu. bisa itu jaga gitu. Bisa. Sebagian bisa, sebagian juga nggak bisa. Kita sering habis sidang itu suka mau berkelahi juga bagi pengacara lain gitu loh. Iya. Tadi saya mau ralat sedikit, nanti salah pengertian yang saya bilang pengacara masuk neraka itu loh. Itu yang membabi buta melaksanakan pasal itu yang bisa masuk neraka, tapi yang benar-benar dia bisa dikemas sedemikian rupa, mungkin sebagian akan masuk surga gitu loh. Kan kita bantu juga. Loh, banyak juga lawyer masuk surga karena lawyer sekolah sarjana hukum biaya sendiri, ya kan? Iya. Kemudian dia buka kursus, buka kantor, duit sendiri, bayar pajak. Beramalnya lebih banyak kalau kita nggak ngambil duit negara. Oh. Iya. Ini seperti Pak Hotman ini kan hartanya banyak, bayar pajaknya juga gede dia. Jadi dan nggak Jangan pernah bangunin macan tidur. ini bawah bulan Maret nih. jadi maksudnya nggak pernah terima gaji lah. Iya, iya. Sebetulnya kalau misalnya terlalu menyudutkan lawyer, rasa-rasanya kurang baik dan kurang adil karena pihak lawyer ini adalah berdiri di sisi masyarakat. Jadi nggak ada satu manusia pun yang terlibat hukum tidak cari lawyer. Misalnya dia kena kasus pidana, masa cari polisi, cari jaksa, justru mereka ini menuntut dan menyidik. Iya, betul. Hakim memutus. Jadi mau nggak mau dari pejabat tinggi, pejabat rendah, orang biasa, swasta, pengusaha, semua cari lawyer. Bahkan harusnya pun Harusnya memang dibaik disiapkan ini, lawyer. lawyer. Ya, justru yang paling banyak anggota masyarakat menghujat kita adalah sudah nyata-nyata bersalah masih dibela. Tapi Anda lihat nggak di film-film di Amerika, pembunuh mayatnya masih di depan mata, di depan si pembunuh ketangkap, polisi harus mengatakan you have the right to remain silent. Yes. Kau berhak mengangkat pengacara. Coba bayangin, itu di Amerika. Padahal mayat yang dibunuh masih di depannya. Artinya apa? Memang dia berhak gitu loh. Itulah hukum. Gitu. Jadi jangan salahin kita. Ya, supaya seimbang. Supaya seimbang. Iya. Tapi ada nggak kasus-kasus yang akhirnya setelah diterima itu mengalami gejolak batin? Waduh, gua harusnya nggak ngambil nih. Iya, sebetulnya ambil atau tidak ambil gimana kooperatif kita dengan klien. Jadi misalnya ada suatu kita menetapkan bahwa kita pegang kasus ini. Kita sudah terbuka, klien juga harus terbuka sehingga kita memberikan suatu kesepakatan yang gue bantu ini, yang lu yang ngarang-ngarang kita nggak bisa ini. Jadi apapun yang terjadi nantinya bagaimanapun faktanya kita bisa bantu dia yang sesuai dengan saksi-saksi itu. Jadi kita nggak perlu terlalu tertekan. Yang tertekan tuh sebetulnya bukan kita menghadapi fakta persidangan dan persidangan itu sendiri karena kita udah hari-hari udah kayak makan sehari-hari. Tetapi jika klien kita ini Tidak terbuka gitu? Tidak terbuka dan kemudian dia meminta sesuatu yang lebih yang sebetulnya nggak masuk akal. Jadi kalau menyimpang dari komitmen itu yang membuat kita jadi nyesel. Loh, bagus nggak usah pegang. Jadi kita Pernah setelah jalan terus tiba-tiba berhenti saya? Kalau saya sih orangnya konsekuen. Kalau saya udah bilang pegang sampai selesai. Tapi tergantung dari kliennya juga. Kalau kita kan kasih juga warning. Kalau kamu begini saya nggak bisa, ya saya mau berhenti. Gitu. Tetapi saya tidak pernah mau meninggalkan klien saya dalam keadaan sulit. Oh. Sampai dia beres dulu, nanti dia mau Baru cari itu. Lawyer lain, saya ajarin dia untuk cari lawyer lain. Kalau saya merasa kayaknya nggak kurang cocok. Jadi bukan karena kasusnya ya. Tapi karena kliennya sendiri Karena ya. kliennya Kalau Bang sendiri. Hotman pernah Bang? Apa aja? Gejolak hati, harusnya nggak ambil nih. Itu pasti sering terjadi. Cuma kan kita sudah terikat komitmen, kita sudah terima honor, perkara sudah setengah jalan, mau harus tidak mau, selesai. harus selesai. Cuma kunci itu kalau saya setiap mengajari advokat muda selalu saya mengatakan ada dua. Yang penting klien itu tahu
ini loh hukumnya, ya. Kira-kira kemungkinannya bakal terjadi 1, 2, 3, 4, ya. Jadi jangan paksa saya untuk yang ini karena misalnya contoh, udah berutang ke bank, sudah minta bolak-balik ke banknya agar dinegosiasi, masih minta kita gugat agar dibatalin hutangnya kan nggak mungkin. Nah, jadi kita bilang sama klien, jadi maunya apa? Kebutuhanmu ini, kalau kita gugat mungkin itu hanya to prolong, memperlambat rumah kamu nggak bisa dieksekusi, jadi kau bisa napas 3 tahun lagi, karena perkara kan dari PN sampai MA bisa 3 tahun gitu loh. Jadi asal kita pintar menerangkan ini hukumnya, ini client needs-nya gitu loh. Ya kalau kita menjelaskan begitu, kalau kita suatu saat memang kadang-kadang kita tertekan batin, ya, apalagi kalau udah mau kalah. Oh itu yang nggak bisa. Kalau saya udah mau kalah, karena kita bisa ada feeling bakal kalah. Saya bisa seharian di kolam renang. Ngapain Om? Karena di berenang itu otak kita sambil terus-terusan di air itu kan inspirasi banyak terus dan kepala itu dingin. Lu bayangkan kalau kayak kita ini, aku ini nanganin perkara bukannya 10, ratusan sekarang ini. Ya. Dan satu perkara itu bisa sampai saya pernah gugat 97 bank asing, hampir seluruh bank di Wall Street. Yang setiap ketemu itu bisa satu ruangan begini jumlah pengacara bulannya. Jadi satu aja udah pusing, apalagi kita berkarir udah puluhan tahun kan, itu kan perkara numpuk terus gitu kan. Makanya kadang-kadang begitu ada perkara yang cantik-cantik kayak dia, langsung kita ambil walaupun nggak ada duitnya. Iya kan? Untuk refreshing Karena refreshing, kadang-kadang sehari ini datang ya, hanya dari jauh aja udah langsung parfumnya udah langsung seger gitu kan. Ya udah deh honornya nanti aja deh gitu kan. Gitu. Oke, baik. Kita akan kembali lagi setelah satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.